Intinya begini Mas, ojo gampang putus asa, sing ulet. Kaya kerja ngene kok pancet ae pangeran iki apa sih nang aku? Wong aku wis nomo menyambut gawe sik kiri ae kan gitu, enggak boleh gitu tuh Mas. Ojo putus asa, on the track liwat dalane. Sampeyan sama sepur, Mas. Liwat to dalane selamat, tapi nek sepur liwat kali lah terus apa, Mas? Nah, itu loh. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pripun kabare ya, Pak? Alhamdulillah. Namanya pun asline Akbaudin iki pripun, Pak? Nama populer. Namanya Isomuddin. Jadi kalau di teman-teman NU, PKB dan sebagainya itu nama saya itu Isom. 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 Jadi apa ini? Aslinya itu Isomuddin. Isomuddin. Ya. Jadi apa ini Mbak, pengurus PKB atau bagaimana juga? Pengurus NU juga pengurus PKB dulu, tapi dulu. Berarti ini Mbak, kalau pengurus PKB kan dulu bupati kita itu kan juga saliting Mas mbak aku. Abbas Sanusi itu saliting. Iya ta, konco api ta. Oh, nggih. Wah, kok jadi bupati. Oh, jadi saya sebelum mulai bisnis kayu dulu saya waktu kuliah itu Mas, jadi ikut orang suruh nyelep bakso itu loh. Oh, membuat adonan. Ya, bakso itu gitu loh. Ikut, tapi yang membiayai saya kuliah itu ya ibu yang apa ya, yang ngingoni merawat saya itu waktu itu memang jagal sapi, jagal di Pasar Lawang. Di Pasar Lawang. Iya. Terus saya akhirnya ikut kuliah dibiayai sampai selesai. Oh. Nah, gitu ceritanya. Jadi dibiayai itu sampean bayarnya sama tenaga itu ya, Pak? Betul, ya? betul. Memang saya waktu ikut orang dulu saya enggak mau digaji, lu enggak mau. Wis yang penting aku iso mangan rokokan wis ikut wis gitu loh. Kalau untuk uang jajan dan sebagainya itu wis gak mikir itu ya. Beliaunya itu lebih mengerti Mas. Lebih dari gaji malahan. Oh, iya. Itu ceritanya. Nah, kebetulan anaknya ibu itu juga teman saya seangkatan waktu kuliah. Akhirnya selesainya tapi selesai dulu saya gitu loh Mas. Dulu saya. Oh, berarti lebih berprestasi panjang. Iya. Akhirnya setelah itu sekolah selesai lulus, saya kerja kayu Mas sampai hari ini. Tapi yang teruskan sekarang kan saya sakit, yang teruskan itu nyonya saya. Jadi saya kerja kayu itu. Jadi gudang saya di Turen Mas, di Jalan Masjid, Jalan Masjid itu kan ini. Oh gitu. Kayu itu spesifikasinya diapakan sih, Mbak? Dipotong, dijadikan furnitur atau langsung? Iya. Jadi saya furniture itu ya ada yang kirim ke Italia, ada yang ke Jerman, ada ke Swedia, ada yang ke Amerika, Jepang, Taiwan dan sebagainya. Jadi waktu dulu itu kalau ada pameran furniture, umpamanya di Berlin, umpamanya di Italia, saya juga ikut ke sana gitu loh ceritanya. Jadi sampai ke luar negeri. Iya. Iya. Ngomong kuliahnya tadi di mana, Mbak dulu? Apa? Kuliahnya tadi di mana? Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Setih Sunan Giri Malang. Oh, Setih Sunan Giri Malang. Di Dinoyo. Dinoyo sana. Iya. Jadi lulusan hukum, jadi gelarnya apa ini SH sekarang ya? Iya. Oh, alhamdulillah luar biasa SH. Pantas. Pernah menjabat DPR juga SH, iya Pak. Nah,
untuk hari ini Pak, selain kayu, apakah juga di sapi nih Pak? Ya. Ini bagaimana ceritanya kalau sapi ini menginjakkan ke sapi ini mulai kapan Pak? Jadi kalau sapi itu alasannya itu ringan-ringan saja Mas. Sapi itu istilahnya saya mau cari hiburan. Jadi pertamanya saya merawat sapi ini, saya kenal tetangga ini, suruh ganti sapinya, suruh beli. Saya beli 2 ekor Mas. Waktu saya sudah sakit itu, sudah sakit. Terus akhirnya saya pelihara, kok seneng gitu loh Mas. Modalnya aku mek seneng tok, gitu loh. Jadi saya nggak ngitung mau gaji orang berapa yang rawat, makanannya habis berapa, nggak pernah saya hitung. Pokoknya aku oleh seneng gitu loh. Intinya seneng tadi ya Pak? Iya. Nah terus lama-kelamaan ini saya ke sapi yang besar ini kok seneng Mas. Iya. Lek manut, nurut, senengnya gak lumrah wis. Cara Jawane masih aku gak rokokan, gak mangan, pokok sapiku mangan. Gitu loh. Ceritanya kayak itu. Dulu harga berapa Pak yang di tetangga itu Pak yang pertama Yang kali? pertama beli itu saya 45. Dapat 2 ekor? Bukan 1 ekor, yang 1 ekor 35. Oh cukup besar berarti. Iya besar. Waduh, awalnya itu. Terus sampai sekarang Sampai puluhan. sekarang. Ya, sekarang sudah puluhan bahkan jumbo-jumbo. Iya. Berarti tahun berapa Pak itu pas gantiin di tetangga awal mula seneng itu Pak? Waduh kira-kira itu ya 6 tahun ini Mas. 6 tahun. Tapi saya merawatnya sapi itu kalau nggak salah itu dapat 3 tahun ini Mas. 3 tahun ini Pak. 3 tahun ini. Iya. Pokoknya 3 kali Idul Adha. 3 kali itu Pak. Iya. Oke. Untuk sekarang Pak, ada berapa ekor yang jumbo Pak di kandang panjenengan itu Pak? Untuk sekarang ini yang di kandang itu ada 14 ekor. Kalau seluruhannya sekitar 60 ekoran Mas. Keseluruhannya. Ya, yang sedang juga ya. Ya, yang kecil sampai yang sedang lah. Itu sekitar 60 ekor. 60 ekor. Ini Pak, ada keluhan nggak sih Pak selama dari seneng ngingu sapi tadi sampai sekarang itu ada keluhan atau kendala dalam beternak sapi itu bagaimana Pak? Kendalanya itu ringan-ringan saja Mas. Artinya itu penyebabnya bukan saya. Artinya ABK-nya sapi ketika sakit semua. Lah ini yang repot. Cari gantinya sulit, saya sendiri nggak bisa. Kerja yang berat-berat itu nggak bisa. Iya Pak. Iya. Nah, akhirnya ya apa ya lah, sapi sampai orang mangan, iya lah awake dhewe masih iso tuku bakso ya. Lah barang sapi dicancang itu nanti apa? Nah, gitu ceritanya. Oke. Saya kalau sapi itu isone yang cepet gede mudah saja Mas. Jadi faktor pemeliharaan itu dari kebersihan, kesehatan dan sebagainya, sama apa ya, asupan makanan yang ditelan sapi ini sing gizi ono gisine. Ya, nah gitu. Supaya bisa jumbo sampai sekarang kan ada tembus yang 1,2 itu Pak. Ya. Itu berarti apa ditakar, kalau sapi ini ditakar berapa gitu atau bagaimana Pak? Wah, enggak ada ukuran Mas saya ini. Pokok sapinya masih mau makan saya kasih makan. Los gitu ya. Iya. Nah saya nyombor itu 3 kali Mas, bukan 2 kali. Oh. Jadi pagi nyombor, sore menjelang maghrib itu nyombor, nanti jam 11-12 malam nyombor. Oh, gitu jadi seperti itu. Iya, luar biasa. Mbak, untuk tips Mbak untuk menjadi sukses kan harapan saya, teman-teman dan lainnya itu bisa sukses seperti panjenengan punya usaha ini, usaha sapi dan sebagainya itu prinsip hidup panjenengan itu apa sih Mas sehingga ulet sampai hari ini sampai sukses sampai seger buger. Saya lihat kan santai begitu apa? Ya saya kira modalnya itu satu itu punya apa ya, hati sing ikhlasan Mas. Ikhlasan, nggak usah mikir macam-macam, mau ngasih orang siapa saja monggo, nggak usah dibeda-bedakan. Kalau kita podo-podo menungsane wis nggak usah beda-bedakan. Bahwa wong elek, bahwa wong apik, podo ae wis.
Ikhlas, lek sing ngekei gak usah diundat-undat, gak usah digundomono istilahnya begitu. Ya wis ngekei, ono luwe duwe payu sapi siji iki amale sak pira zakate sak pira ya dikekno ndang beres gitu loh Mas. Nah gitu. Pokoknya intinya itu begini. Saya kira kalau segala sesuatunya itu lipat real syariat agama itu pasti bener. Itu intinya. Iya. Lah menuju ikhlasan itu kan repot ya Mas. Sama orang sholat khusyuk itu loh. Sulit. Tidak sembarangan orang bisa, ngomongnya bisa, tapi ngelakoni kondisi ya kan begitu. Gitu ceritanya. Jadi kalau ngomong enak ya Pak. Enak. Ngelakoni sing soro. Ada amalan apa Pak untuk kita sebagai muslim ya, sebagai muslim ada nggak sih Pak amalan khusus supaya kita ini kerja lancar atau apa kalau menurut Abah sebagai kita orang NU lah gitu. Saya kalau masalah itu begini Mas, jadi kalau setelah fajar ya tetap Mas namanya sholat duha ya kita jalani. Oh duha. Ya begitu juga malam, bangun malam tuh jangan sampai lupa. Bangun malam bangun. Pagi subuh itu siap-siap gitu loh Mas. Tapi nak bangun tok Pak ya. Wah subuh apa jejak kemul ya wis itu loh. Hati ringan itu loh Mas, artinya ringan begini. Pikiran nih gak mantep-mantep, gak gampang sudon sama orang, gak dendaman gitu loh. Wis biasa masih dilono wong is meneng ae gitu loh. Nggak jadi hati. Lah kenapa saya ini kok sampai sakit separah ini? Itu memang karena dulunya itu saya nggak pernah berhenti bekerja 24 jam Mas. 24 jam. 24 jam. Mungkin fisiknya sudah terformasi. Lah itu ceritanya. Jadi apa ini berarti dulu pekerja keras sekali ya? Ya bener itu. Bener. Sampai tembus luar negeri ya? Ya. Wah. Ya, itu. Apa terus? Apa sih Bah? Mungkin ada titik terendah Abah dulu yang sampai gampang aneh merasa nelongso sekali gitu, pernah nggak sih Bah dulu waktu perjuangan dulu tuh Bah? Ada yang ingat? Sebenarnya enggak Mas, sebenarnya enggak. Adanya itu ketika saya kena sakit itu. Jadi ketika saya nggak sehat baru tahu bahwa orang sehat itu mahal sekali harganya. Begitu kena sehat opo-opo gak arti nih gitu loh. Makanya kesehatan dijaga supaya nggak sampai kena sakit. Kalau dikit-dikit masuk rumah sakit, aduh Mas, wis ngeluh kabeh wis. Keluarga berantakan, artinya nggak terurus gitu loh. Yang semestinya itu harus begini nggak bisa, karena memang sakit. Ya itu faktornya. Terus enak-enak meneng itu dicekno ke dokter harus ngamat. Apa Mas gitu Mas? Wah ini. Jadi saya itu ke rumah sakit itu sampai ke Kucing, ke Malaysia sana, ke Singapura itu enggak cuma di sini Mas. Nah gitu tuh enggak sembuh gitu loh. Ya mungkin apa ya? Istilahnya cobaan gitu ya, cobaan. Itu. Iya Pak. Mungkin ya situ tadi tubuhnya itu kan sudah ada ukurannya. Ya. Jadi sampai furniturnya tembus luar negeri dan sebagainya, mungkin dulu terlalu jam terbangnya sudah nipis ya untuk begitu. Tubuhnya begitu mungkin seperti. Nah untuk sapinya Bah ini harapannya kandangnya ini bagaimana Bah untuk kurbanan tahun ini begitu? Ya harapannya sama Mas, kalau orang pelihara sapi, lebih-lebih sapi ini sudah jumbo, itu waktu terakhir pasar sapi itu lagi bagus ya, lagi besaran begini untuk soke kurban. Itu harapannya semuanya habis. Nah, kalau sudah habis kita datang dengan yang baru, yang muda-muda lagi, begitu.
baru untuk amunisi tahun depan lagi. Iya. Ya. Jadi kalau bisa itu yang poel 1 bisa pelihara sekian, yang poel 2 sekian, yang poel 3 sekian gitu loh Mas. Jadi urutan lah di lomba-lomba malah iso melo kabeh gitu loh. Gitu. Iya. Untuk yang jumbo ini kisaran harga berapa sih Pak? Kan ada 8 ekor, 9 ekor yang 1 ton up gitu Pak. Itu yang terendah itu harga 85 Mas. Itu sudah 1 ton up ya Pak? Belum. Yang Itu kalau nggak salah itu kalau prediksi saya loh Mas. Yang belum 1 ton tuh cuma kalau nggak 3 ya 4 Mas. Iya, jadi yang 10 itu sudah 1 ton up. Itu ceritanya. Nah, yang nawar-nawar sih banyak Mas, tapi belum cocok lah. Maksud saya itu wis ngene lek kepengin murah. Kabeh iki tukun, aku ya iso diskon. Gitu loh. Sekiranya awakmu iki tuku ora oleh perkara, tapi oleh untung sing mbok goleki, ora perkara sing kon goleki, kliru kabeh iku. Nah, gitu loh. Artinya begini, Mas. Orang kerja itu semuanya kan kepingin untung. Lah, saya kerja sama siapa? Ojo aku tok sing oleh badi. Ya awakmu kudu sing tuku ya oleh keuntungan dari pembelianmu itu gitu loh. Oh engko tuku-tuku oleh susah lagi apa tuku. Nah kan begitu. Nah maksud saya ini bisa beli ke petani dengan harga yang baik pula. Jadi otomatis perekonomian petaninya juga naik gitu loh. Lale ditukoni murah. Lah petani ki suwe-suwe lah ora karu-karuan. Itu ceritanya. Saken Mas wong petani sapi ku aku urus sapi dhewe. Aduh wong sapi. Aduh. Wis. Bengi tengah wengi bledekan wis ora ngurus supaya sapine mangan kan begitu. Oleh sampai gak mangan lah ya apa. Nah gitu ceritanya. Boleh tahu Pak operasional kandang itu kan jumbo-jumbo sama yang tanggung juga itu berapa juta Pak dalam 1 bulan perkiraan untuk APK, untuk pakan dan sebagainya itu. Saya enggak pernah menghitung semuanya habis berapa itu enggak pernah Mas. Saya pokoknya 1 sapi itu saya bandrol. Itu paling tinggi 2.400.000 per bulan. Per bulan. Iya. Itu loh. Lah kalau yang jumbo-jumbo ya segitu Mas. 2 juta. Iya. Makanya sapi ini kalau beli sapi dari saya ini mungkin rendemennya itu lebih tinggi Mas. Karena saya pakai gemuk A, saya pakai polar, saya pakai konsentrat dan sebagainya. Nah makanya ini kalau tebon jagung itu Mas, itu saya seneng jagung sawoe. Oh gitu Sa. Iya. Ya itu. Batangnya. Iya. Kalau jagung manis itu kan mek tebon itu Mas. Nah itu malah lambat pertumbuhan sapi. Kalau bisa ya sak jagunge. Lalu api mana lek iso telaten. Jagung itu gempok lho Mas sing lembut itu. Nah itu. Lek iso makani sedina iku 3 kilo, ya ngene sapine Mas. Itu lho. Sehari 3 kilo. Iya. Oke. Bah, nyuwun nasihate damel kula, damel kanca-kanca sing enom-enom ngeten iki lho Pak Tasik. Sing apa nggih? Tasik terumbang-ambing ngeten iki. Ya intinya begini Mas. Ojo gampang putus asa. Sing ulet. Kaya kerja ngene kok pancet ae pangeran iki apa sih nang aku? Wong aku wis nomo menyambut gawe sik kiri ae kan gitu. Enggak boleh gitu tuh Mas. Ojo putus asa. On the track liwat dalane. Sampeyan sama sepur, Mas. Liwat to dalane selamat. Tapi nek sepur liwat kali lah terus apa, Mas? Nah, itu loh. Sabenere ae sesuai syariat lah. Iku mesti selamat ya mesti enake gitu loh. Lah lek di luar itu saya enggak ngerekomendasi. Saya enggak pernah menjalankan itu masalahnya enggak tahu hal lainnya itu. Bisa on the track lah wis. Apa ini termasuk gaul ya? Ada on the track juga. Oke.
Terima kasih Pak atas ngobrolnya. Oke. Bisa Oke. motivasi kita semuanya, Ya, Pak. ya. Yang terutama yang muda-muda yang masih Ya. apa gitu Pak, belum konsisten atau masih Ya. ngalor ngidul seperti ini. Terima kasih Pak. Oke. Pak, habis ini saya izin ke kandang untuk Oke. melihat resep comborane Oke. Bini Dufam. Oke. Terima kasih Pak. Oke.